I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Psikologi Eksistensial Rolomai dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni Safarina SPSI MPSI. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah lebih baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nur Anita, dengan NIM 2206200017, dan teman saya Rifa Kumalasari dengan NIM 2206200052, dan teman saya Miselia Cepakarogi dengan NIM 2206200136. Nah, kita masuk ke biografi dari Rolomai. Nah, Rolomai lahir pada tanggal 21 April tahun 1909 di Ohio dan merupakan anak laki-laki pertama pasangan Earl, Ethel, May, dan Mattie Buckton May. Nah, saat May masih kecil, keluarganya ini pindah ke Marin City. May banyak menghabiskan waktu di pinggiran sungai City Claire untuk menghilangkan rasa sepi dan melarikan diri dari konflik keluarganya. Nah, dari beberapa hal yang terjadi pada saat kehidupannya, dari ia kecil sampai ia dewasa, akhirnya ia menemukan sebuah teori kepribadian eksistensialisme. Pada tahun 1958, dia menulis buku Eksistensi bersama Ernest Angel dan Henry Ellenberger yang memperkenalkan psikologi eksistensial ke Amerika Serikat. Selanjutnya kita memasuki latar belakang dari eksistensialisme. Nah, psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Soren Kierkegaard, filsuf dan teolog Denmark. Teorinya ialah yang pertama, ia menentang bahwa melihat manusia hanya sebagai objek saja. Yang kedua, ia menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, ia menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Lanjut ke struktur kepribadian atau konsep dasar. Nah, jadi konsep dasar ini terbagi menjadi dua, yaitu being in the world dan non-being. Nah, being in the world adalah manusia hadir dan menampakkan diri, mengalami dirinya sebagai subjek yang dasar, aktif, dan berproses. Sedangkan non-being adalah ukuran bagi ketiadaan manusia, atau lebih tepatnya, non-being adalah kebalikan dari being in the world. Nah, selanjutnya kita memasuki perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kecemasan, yang kedua rasa duka, yang ketiga intensionalitas, yang keempat kepedulian, cinta dan keinginan, dan yang terakhir adalah kebebasan dan takdir. Nah, perkembangan kepribadian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kecemasan. May mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa. Nah, kecemasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecemasan normal, kecemasan neurotik. Selanjutnya ada rasa bersalah. Nah, di sini rasa bersalah merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Pertama ada unwell, eat well, dan ache well. Selanjutnya ada intensionalitas. Pertama, konsep eksistensi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memunculkan atau proses untuk menjadi manusia mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya masuk ke kepedulian, cinta, dan keinginan. Nah, kepedulian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah. Dan cinta, May mendefinisikan cinta sebagai perasaan bahagia terhadap kebahagiaan orang lain.
dan menegaskan nilai serta perkembangan dari orang lain tersebut. Nah, seperti milik kita sendiri. Selanjutnya ada keinginan. Pada umumnya keinginan ini adalah bidang pikiran yang saat disuruh dapat memiliki keinginan dari berbagai keputusan yang ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk cinta. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada seks, yang kedua ada eros, yang ketiga ada philia, dan yang keempat agape. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keenam, kebebasan dan takdir. Kebebasan didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan. Kata menentukan ini bersinonim dengan apa yang nantinya disebut sebagai takdir. Nah, takdir ini dapat didefinisikan sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing kita. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu psikopatologis. May memandang psikopatologis sebagai kurang komunikasi, ketidakmampuannya untuk mengetahui orang lain dan untuk membagi diri kita dengan mereka. Orang yang terganggu secara psikopatologis menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasannya. Mereka mengembangkan gejala-gejala neurotik tidak untuk mendapatkan kebebasan mereka, tetapi untuk melepaskannya. Gejala-gejala tersebut mempersempit dunia fenomenologis mereka sampai pada suatu ukuran yang akan membuat coping lebih mudah bagi mereka. Orang yang kompulsif mengadopsi rutinitas yang ketat sehingga membuat pilihan-pilihan baru menjadi tidak penting atau tidak dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu analisis kasus. Analisis kasus yang kita bawa ini tentang seorang penyanyi asal Indonesia yang bernama Vidi Aldiano. Vidi Aldiano ini sendiri mengungkapkan bahwa ia mengalami anxiety attack atau gangguan kecemasan yang sudah diidapnya sejak 2019. Vidi merasa bahwa gangguan mental tersebut cukup mengganggu kesehariannya sebagai seorang artis yang kerap kali tampil di atas panggung. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi teori Rollo May. Psikoterapi. May tidak membangun aliran psikoterapi dengan pengikut yang kuat dan teknik yang dapat dibedakan. Namun tidak dapat dibedakan. Walaupun begitu, ia banyak menulis mengenai psikoterapi, menolak gagasan-gagasan bahwa psikoterapi harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia malah menyarankan bahwa psikoterapi seharusnya membuat manusia menjadi lebih manusiawi, membantu mereka memperluas kesadaran mereka supaya mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Menurut May, jika individu merasa bahwa dirinya merupakan orang yang tidak memiliki kendali atas dirinya atau kemampuan untuk mengubah kehidupannya sendiri, maka konsep akan cinta dan keinginan hanya akan memiliki arti yang sedikit. Perhatian terhadap orang lain dan juga diri sendiri akan hilang secara perlahan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon